Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di rakitan PC kali ini kita kedatangan beberapa part PC lagi nih yang serba coklat-coklatan yang warnanya. Dari casing Thermaltake yang warna gravel sand ini dan juga fan dari Noctua yang warnanya khas banget coklat seperti ini. Jadinya benar-benar cocok banget untuk tema build coklat kali ini. Di sini juga saya bakalan pakai RTX 5080 yang terbaru nih dari Zotac yang versi solid dengan warna ada aksen emas kecoklatan kayak gini. Jadi lebih cocok banget buat buildnya. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita ke pembahasan part PC yang bakalan kita pakai di build kali ini. Dimulai dari prosesor. Di sini saya memakai prosesor dari AMD Ryzen 7 7800X3D. Yes, prosesor terkencang kedua setelah Ryzen 9800X3D yang baru aja rilis kemarin. Prosesor ini udah memiliki 8 core dan juga 16 thread dengan boost clocknya up to 5 GHz dan juga memiliki TDP rating yang cukup irit daya di 120 Watt aja. Di prosesor ini juga udah dilengkapi juga oleh 3D V-Cache yang bisa ngebuat prosesor ini makin ngebut banget untuk performance gamingnya. Di sini juga saya pakai seri 7000 ini karena emang ingin ngejar performance di resolusi 2K dan juga di 4K. Jadi kayaknya untuk secara performance CPU masih bisa dianggap 11-12 lah dengan performance-nya 9800X3D yang baru aja rilis kemarin. Oke, selanjutnya kita ke motherboard. Untuk motherboard di sini saya memilih pakai motherboard dari NZXT B650E. Motherboard yang tampilannya udah kece banget, simple dan juga minimalis ini udah cocok banget sih untuk disandingkan dengan Ryzen 7 7800X3D karena secara TDP rating yang cukup rendah, jadi Mobo ini udah bener-bener cukup banget untuk ngehandle 7800X3D yang cuma memiliki TDP ratingnya di 120 Watt aja. Ya walaupun emang masih memakai chipset B650, tapi menurut saya di sini sih udah cukup banget ya karena kita nggak ngejar fitur-fitur yang ada di X670 atau enggak yang ada di X870. Di sini juga kita udah dikasih port I/O yang cukup banyak juga. Kita di sini udah dikasih 8 slot USB-A, ada 1 slot USB-C, ada HDMI output, ada Wi-Fi 6E, 2,5 GB LAN, clear CMOS dan juga BIOS flashback button, dan juga ada input dan output audio 7.1. Nah, selanjutnya kita ke RAM. Di sini kita memakai RAM dari Team Group dengan seri T-Force Extreme ARGB. Di sini saya memakai kapasitas di 32 GB dengan speed di 6000 mega transfer per detik dan juga dengan timing yang ketat di CL30. Dan seperti biasa di sini saya memakaikan RAM dengan kombinasi speed dan juga timing seperti ini supaya performance Ryzen-nya bisa lebih maksimal lagi. Nah, selanjutnya untuk SSD, di sini saya bakal memakaikan SSD lagi-lagi dari Apacer AS2280F4. SSD ini udah memiliki speed di Gen 5 ini yang pastinya udah cukup overkill banget ya untuk sistem kali ini. Lalu untuk speednya juga yang pasti udah kenceng banget sih di sini. Untuk read speednya kita bisa ngedapetin di 11.500 MB per detik dan juga write speednya up to 9000 MB per detik. Nah, selanjutnya untuk GPU, di sini saya bakal memakai GPU dari Nvidia keluaran terbaru yaitu RTX 5080. Di sini saya memakai merek dari Zotac dengan seri Solid OC-nya. GPU ini udah memiliki VRAM di 16 GB dengan memori GDDR7 dan juga memiliki TDP rating yang cukup boros di 360 Watt. Ya, GPU ini sebetulnya improvement-nya emang nggak begitu berasa banget ya dari generasi yang sebelumnya dari RTX 4080 Super. Soalnya kalau dari secara performance yang cuman ada di 10-15% lebih kenceng ini ya emang agak disayangkan banget ya dari Nvidia yang dimana generasi sebelumnya bisa ngedapetin improvement yang cukup signifikan. Tapi di sini juga RTX 5080 bisa ngedapetin performance overclockingnya yang udah enak banget nih. Di sini kita bisa OC untuk ngedapetin performance kisaran 10% lebih kencang daripada stock setting yang ngebuat RTX 5080 ini bisa lebih kencang kisaran 20-25% dibandingkan RTX 4080 Super atau malah mendekati ke performance-nya RTX 4090. Jadi buat kalian yang sekiranya mau ambil RTX 5080 ini, lebih bagus lagi buat kalian untuk nge-overclock GPU ini biar ngedapetin performance yang lebih bagus lagi. Nanti di benchmark juga pastinya udah saya setting untuk overclocking, jadi performance-nya nanti bisa langsung kalian lihat aja. Nah, selanjutnya kita ke CPU cooler. Di sini saya bakal memakai cooler dari Thermaltake TH360 V2 Ultra. Liquid cooler ini yang berukuran di 360 mm dan juga udah lengkap dengan memakai LCD display di bagian headblocknya yang pasti juga bisa ngebantu bikin build kalian lebih estetik lagi, lebih cakep lagi. Dan kalau secara performance, cooler ini yang pastinya udah aman banget ya untuk prosesor yang loadnya ada di 250 Watt lebih. Apalagi di sini kita cuma pakai prosesor yang mentoknya di 120 Watt yang pastinya aman banget. Di sini juga kita udah dikasih LCD display nih di bagian headblocknya yang memiliki resolusi di 480x480 pixel yang bisa nunjukin macam-macam juga ya, bisa nunjukin info temperatur PC dan juga bisa memasang video atau enggak GIF di LCD screen ini. Nah, selanjutnya untuk power supply, di sini saya memakai power supply dari NZXT C1000. Power supply yang udah berkapasitas di 1000 Watt dan juga memiliki sertifikasi 80+ Gold dan juga sudah support dengan ATX 3.1 dan juga PCIe
PCIe 5.1, jadi bakalan lebih aman banget untuk GPU terbaru seperti RTX 5080 yang kita pakai saat ini. Di sini juga kita udah dibekali full kapasitor dari Jepang dan juga garansinya yang udah dijamin 10 tahun oleh NZXT, jadi yang pastinya bakalan lebih aman banget untuk penggunaan jangka panjangnya. Nah, lalu selanjutnya untuk casing PC, di sini saya dikirimin Thermaltake juga nih, salah satu casing mereka yaitu Thermaltake CTE E550. Dan di sini kita dikasih juga yang berwarna gravel sand seperti ini. Casing ini memakai desain fish tank atau enggak aquarium case dengan dual chamber. Jadi untuk penempatan power supply ini ada di bagian belakang casing, jadi lebih cocok untuk yang malas banget untuk cable management. Di casing ini juga kita udah bisa memakai motherboard yang up to E80X, jadi benar-benar luas banget. Dan di sini juga kita udah diberi support back connection bagi kalian yang ingin memakai motherboard MSI Project Zero, Asus BTF atau enggak Gigabyte Stealth. Dan untuk penempatan posisinya juga udah cukup unik ya. Jadi di sini posisi semua hardware diputar 90 derajat ke bagian kanan, jadinya untuk I/O port pun ada posisinya di atas. Tujuannya sih menurut Thermaltake ini untuk mengarahkan airflow untuk ngebuang udara panas ke bagian atas, karena ya secara alami emang udara panas itu bakalan berpindah ke atas, jadi makanya Thermaltake memakai desain seperti ini. Nah, untuk support cooling dan fan di casing ini juga udah cukup melimpah banget sih ya. Di bagian depan samping kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm atau enggak radiator yang up to 420 mm. Di bagian bawah kita juga bisa pasang 3 buah fan 140 mm atau enggak radiator 420 mm untuk yang ingin pakai custom water loop. Di bagian atas juga kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm atau enggak radiator yang berukuran di 240 mm. Nah, untuk penempatan GPU di sini kita sebetulnya bisa pasang 3 posisi ya. Jadi di sini kita bisa pasang dengan orientasi vertikal kalau nggak floating seperti ini, dan bracketnya pun ini sudah include ya, ada di pembelian di case-nya. Tapi untuk risernya emang belum include dan saya pun nggak dikirim. Jadi akhirnya kita bakalan pakai posisi normal seperti ini aja. Nah, di bagian casing belakang juga kita udah dikasih space yang cukup luas juga ya, karena berhubung ini dual chamber. Di sini kita bisa pasang 3 buah hard disk 3,5 inci atau 2 buah hard disk atau enggak SSD yang berukuran 2,5 inci dengan 2 hard disk 3,5 inci secara bersamaan. Nah, untuk I/O portnya pun di sini udah cukup normal ya. Kita dikasih 2 slot USB-A, juga ada 1 USB Type-C, ada audio combo jack dan juga ada tombol power. Nah, yang terakhir di sini kita bakalan pakai fan nih dari full Note 2. Berhubung build-nya benar-benar warna temanya coklat, jadi tentunya yang pasti udah cocok banget dengan fan coklat yang dari Note 2. Di sini saya bakalan pakai 5 buah fan NFA 12X25 untuk gantiin fan radiator dan juga fan di exhaust di bagian atas. Lalu saya juga bakalan pakai 3 buah fan NFA 14X25G2 di bagian bawah untuk intake udara segar. Dan yang pastinya kalau secara looks Note 2 sih udah coklat banget sih. Yang pastinya warnanya mix antara krim dan juga warna coklat yang cocok banget dengan kombinasi casing dan juga GPU yang benar-benar ada warna coklat-coklatnya juga. Nah, begitu sih untuk part yang bakalan saya pakai di PC kali ini. Untuk total harga build-nya langsung aja bisa dicek di monitor. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
Alhamdulillah rakitan PC kali ini udah beres nih. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan kali ini? Kalau menurut saya build ini emang benar-benar udah cakep banget sih. Dengan tampilan yang benar-benar minimalis, adanya RGB dan juga koordinasi warna yang cocok banget antara semua part yang dipakai, yang ngebuat looksnya bakalan lebih cakep, lebih kece, lebih kalem seperti ini. Dengan warna casing yang udah full coklat di bagian luar dan juga bagian dalam, dan ditambah juga dengan fan Noctua yang warna khasnya Noctua banget nih, yang warnanya krem dan coklat seperti ini, jadinya benar-benar cocok banget untuk hasil buildnya. Dari GPU Zotac solidnya juga udah cukup mendekati warnanya, udah ke warna-warna coklatan keemasan seperti ini, jadi emang udah cocok banget sih dengan build Thermaltake dengan Noctua kali ini. Nah kalau secara performance seperti yang kalian lihat tadi di bagian benchmark, kita udah bisa ngedapetin performance yang luar biasa capable banget ya untuk gaming di resolusi 4K. Dengan bantuan manual overclocking juga yang akhirnya ngebuat performance GPU ini makin lebih kencang lagi, malah bisa mendekati performance-nya RTX 4090. Dan untuk gaming juga kita udah bisa ngedapetin rata-rata FPS yang benar-benar smooth banget, walaupun settingannya udah mentok kanan, dan juga di beberapa games juga masih emang agak sedikit ada tetap bantuan di DLSS untuk ngedapetin experience yang lebih smooth lagi. Dan di sini juga saya emang sengaja nggak pakein multi frame generation karena emang saya nggak begitu suka juga dengan frame generation itu sendiri. Jadi di sini saya cuma bahas raw performance-nya aja dengan bantuan upscaling-nya aja. Nah untuk performance coolingnya juga ini udah bagus banget sih menurut saya untuk CPU dan juga untuk GPU-nya. Dua-duanya jarang banget nyentuh ke suhu di 70 derajat Celcius. Rata-rata masih di kisaran 60 derajat aja ketika kita pakai gaming. Yang artinya dari performa liquid cooler yang udah capable dan juga desain cooler GPU yang udah proper juga, dan tentunya juga dengan casing yang udah memiliki airflow yang oke banget seperti ini, yang pastinya untuk performa suhu udah dijamin aman banget. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk build PC kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Langsung aja komentar di bawah. Nah begitu deh untuk konten kali ini. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, bisa langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya bisa langsung dicek di deskripsi. Dan sekali lagi thank you banget nih buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bisa bermanfaat buat kalian dan juga jadi inspirasi buat rakitan PC kalian. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.